Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina naftatihu ta'allumana wa nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bari ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa sadatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita doakan semoga siapapun yang sedang sakit di antara kita dan mereka semua, Allah anugerahkan kesembuhan apapun jenis penyakitnya, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit yang bisa kita mengerti maupun yang tidak bisa kita pahami. Allah yang tahu, Allah yang lebih memahami, Allah yang lebih mengerti tentang itu semua. Kita doakan semoga Allah anugerahkan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala untuk kita dan mereka semuanya. Yang sedang sumpit Allah berikan kelapangan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang mendapatkan masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya untuk kita dan mereka. Kita harapkan, kita berdoakan pada Allah untuk kita mereka dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kemakmuran, kesentosaan, juga keselamatan dan kebahagiaan, penjagaan dan perlindungan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nas ajma'in. Baik, alhamdulillah kita jumpa lagi Bapak Ibu semuanya pada hari ini, pada malam hari ini, semalam Minggu malam ya, Ahad malam Senin. Ini adalah hari hari apa? Hari ke-17 ya. Hari ke-17 di bulan Syakban atau tanggal 16 malam 17 di bulan Februari 2025. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, na'udu nata'allam fi hadhil laila istimrari darsina fi darsi al-uslubil arabi. Kita jumpa lagi malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran uslub Arabi. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar dan berlatih menggabungkan inna dan kana dalam beberapa kalimat, dan kemarin kita sudah masuk ke bahasan tentang musanna, baik muzakkar maupun muannas. Kalimat-kalimat yang terbuat dari musanna yang di dalamnya ada penggabungan inna dan kana di dalamnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran untuk jamak. Menggabungkan inna dan kana sekaligus berlatih membuat kalimat dari inna dan kana yang terbuat dari jamak, baik jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim maupun jamak taksir. Nah, sekarang saya akan mulai terlebih dahulu dari jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Dari yang berakal dulu ya, atau maksudnya bukan yang berakal, tapi dari jamak yang eh, jamaknya terbuat dari mudzakkar salim dahulu dengan muannas salim. Selanjutnya nanti kita akan buat jamak mudzakkar yang terbuat dari jamak taksir. Baik, saya akan buat contoh kalimat dari yang sederhana dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang pertama misalnya kalimat al-fallahun. Yes, apakah suara saya terdengar? Ya dengar Ustaz. Oke, ini ada problem lagi ya sebentar. Saya pindah muka surat ya. Baik. Halaman 1. Oke. Kalimat yang pertama, misalnya al-falahuna. Al-falahuna misalnya mujtahiduna, mujtahiduna. Para petani itu rajin atau giat ya. Contoh kalimat yang kedua, innal falahina. Kenapa falahina? Sebab menjadi isim inna. Isim inna itu yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Maaf. Inna itu adalah yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Nah, karena isimnya terbuat dari jamak mudzakkar salim, maka una menjadi ina. Innal falahina mujtahiduna. Oke, yang ini sudah. Mujtahiduna. Contoh kalimat yang ketiga menggunakan kana al-falahuna. Mujtahidina, khobar kana itu mansub. Nah, ciri nasabnya adalah kalau mudzakkar salim berarti una menjadi ina. Maka kana falahuna mujtahidina. Nah, yang terakhir, yang keempat, contoh kalimat yang keempat adalah penggabungan inna dan kana dalam kalimat ini. Maka menjadi innal falahina kanu. Mengapa menggunakan kanu? Sebab jama.
Kenapa menggunakan jamak? Sebab isim kana domir hum kembali kepada isim yang sudah disebutkan, yakni al-falahina. Karena falahina jamak, maka kanu sebagai fi'il juga harus jamak. Innal falahina kanu mujtahidina. Sudah, ini selesai untuk mudzakkar salim. Untuk salim mudzakkar. Nah, sekarang yang muannasnya, misalnya al-falahatu, saya gunakan kalimat yang sama. Al-falahatu mujtahidatun. Mujtahidatun. Contoh nomor kedua, kalimat yang kedua, innal falahati. Kalau muannas salim, ciri nasabnya adalah ati, makanya innal falahati. Nah, khobar inna itu rofa, maka mujtahidatun. Tetap saja ya mujtahidatun. Contoh kalimat yang ketiga, kanatil. Kanatil falahatu mujtahidatin. Mujtahidatin. Terakhir yang keempat, inna al falahati. Nah, domir huna untuk kana apa? Kalau hum kanu. Kalau kana domir hunanya kunna. Jadi innal falahati kunna mujtahidatin. Mujtahidatin. Nah, ini aja yang harus dicatat ya. Kunna. Kalau jamak mudzakkar salim kanu. Kalau jamak muannas salim kunna. Ketika kana itu oke. Apakah nampak lagi tulisannya? Nampak. Kenapa ya? Ya. Ada problem lagi ya. Baik, sekali lagi saya sampaikan, kalau untuk kalimat contoh yang keempat, gabungan ini dan kana, lalu kita gunakan jam mudzakkar salim, maka untuk kata kana itu perhatikan, kalau jamak mudzakkar maka gunakan kanu karena domirnya hum. Sedangkan kalau muannas salim gunakan kunna sebab domirnya adalah hunna. Itu saja ya. Baik, ini adalah untuk jamak. Oh, sebentar, maaf. Salah. Jamak. Ini jamak ya. Jamak salim. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu semua, barangkali ada pertanyaan atau soalan, silakan Bapak Ibu sampaikan dahulu. Barangkali silakan sebelum kita berlatih ya. Berlatihnya langsung saja. Ini mudzakkar salim, muannas salim, kita berlatih. Tetapi sebelum kita berlatih, silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ada soalan. Tidak ada? Nah, mudah ya. Baik, kalau mudah silakan ini screenshot dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu siap-siap, kita akan buat kalimat, berlatih membuat kalimat menggunakan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim seperti dalam contoh. Dan kita membuat masing-masing 4 contoh kalimat, yakni kalimat yang tidak diawali inna dan kana, nomor 1, kemudian diawali oleh inna, kemudian diawali oleh kana, dan yang terakhir yang keempat diawali inna dan di tengahnya ada kana. Baik, itu saja. Baik, silakan siapa yang akan membuat contoh kalimat untuk pertama kali. Mudzakkar muannas salim. Mudzakkar salim muannas salim. Jadi masing-masing 4 kali 2 sehingga jumlahnya ada 8 kalimat. Silakan siapa yang mau coba duluan buat kalimat seperti ini. Jamak mudzakkar salim ya, bukan jamak taksir. Silakan siapa yang mau coba duluan, boleh. Ya, Ibu Zahra Ahmad barangkali mau coba duluan, Ibu, boleh. Coba Yusan. Ya, silakan Ibu.
As-saiquna As-saikuna, ya baik. zakiyuna. Zakiyun jamannya apa Ibu? Zaki tak tahu Ustaz ya. Azkiya'u. Azkiya'u. Ya, seperti anbiya'u. Azkiya. Azkiya'u, oke. Apa? As-saikuna azkiya'u. Oke, yang pertama. Yang kedua, silakan Ibu Zara. Innas saiquna. Innas, Innas saiqina. nah begitu. Innas saikina. Za Azkiya. Az, az azkiya. Azkiya'a. azkiya atau azkiya'u? Azkiya'u. Azkiya'u atau azkiya'i? Azkiya'u Ustaz. Kenapa U Ibu? Ba'da khabar inna. Karena khobar inna itu nas rofa. Oke, baik, bagus. Yang ketiga, silakan. Kanas saiquna. Kana saikuna, oke. Azkiya. Azkiya'a. Bagus. Kenapa tia'a? Khabar kana. Khobar kana, bagus. Oke, sekarang yang keempat, silakan. Innas saiquna. Inna huruf apa? Innas saikina. Nah, begitu. Inna saikina, terus Kanu. kanu, baik. Kanu. Azik. Azika. Az, Azika. Azkiya. Azkiya. azkiya, Azkiya. azkiya'a, bagus. Inna saikina kanu azkiya'a. Kenapa dibaca A? Sebab khabar inna. Azkiya'a, kenapa dibaca A? Sebab khabar kana Ustaz dah. Khobar kana. Khabar kana. Sedangkan isim kana kemana? Kembali kepada isim kananya ada dengan mustatir hum, kembali kepada saikina. Lalu mana khobar inna? Khobar innanya adalah khobar jumlah, yakni kanu atiya'a. Begitu Ibu ya? Oke. Ya Ustaz. Baik, sekarang yang muannats nih Ibu, silakan. Muannasnya asa asa asaiqatu. Ya, bagus. As-sa'iqatu, terus Azika. kalau jam salim bagaimana caranya? Azika. Azikaya. Cara Azikaya. membuat jama' muannats salim, kembalikan ke mufrad dulu. Jemputan Ustaz ni Azika. Bukan. Azikaya. Kata azkiyah ini kan jama'. Oh azkiya. Nah, Azkiya. kalau kita mau ubah menjadi muannats salim, maka azkiyau kembalikan ke mufrad dulu. Azkiyau mufradnya zakiyun. Zakiyun. Maka setelah zakiyun baru kita ubah menjadi muannats salim. Zaki. Zakiyatun. Zakiyatun. Ya, zakiyatun. Zakiyatun. Jadi cara membuat jamu muannats salim itu diambil dari mufrad, bukan diambil dari jama' mudzakkar, tapi diambil dari mufrad mudzakkar ke mudzakkar mufrad. Al-qiya'u jama' mufradnya zakiyun. Setelah kita tahu al-qiya'u mufradnya adalah zakiyun, maka zakiyun kita tukar menjadi muannats salim, tambahkan atun, maka menjadi as-saiqatu zakiyatun. Itu Ibu ya. Zakiyatun. Ya Ustaz. Az-zakiyatun. As-saiqatu zakiyatun. Oke. Kalimat yang kedua, silakan Ibu Zahra. Innas saiqat. Innas saiqati. Innas saiqati, ya baik. Zakiyatun. Zakiyatun panjang. Zakiyatun. 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 Oke. Yang ketiga, silakan.
kanat az asa Kanatis kanat sa'iqatu. kanatis saiqatu az Ya. kanatis saiqatu az zakiyatin. Nah, zakiyatin tidak ada a ya. Kalau Ya, a itu buat zakiyah ya, mudzakkar. zakiyatin. Zakiyatin. Oke, bagus. Sekarang yang keempatnya bagaimana? In innas saiqati Innas sa'iqati ya baik. Terus kunna bagus. zak Kunna zakiyatin. Zak zakiyatin. Nah, zakiyatin. itu innas sa'iqati kunna zakiyatin. Ya bagus, selamat Ibu Zarahmad. Nah, perhatiannya, ingat cara membuat jamak muannas salim, kembalikan ke bentuk mufrad. Bentuk mufrad mudzakkar, kemudian tambahkan atun untuk membuat jamak muannas salim. Begitu ya? Ya, Oke, baik, Ustaz. bagus, selamat Ibu Zarahmad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya silakan siapa lagi mau coba? Ibu Iman Ustaz. Ibu Iman, silakan Ibu Iman. Lah, saya cuba kalimah al-muhandisuna Ibu Iman al-muhandisuna. Oke, al-muhandisuna. Oke, baik. Terus? karimuna. Karimun jamannya bukan karimuna. Oh, bukan ya Ustaz. Karimun jamannya i'aun. Akrim ikramun Kan, kiramun. Oh, kiramun. Ayyuhal hadirunal kiram. Jadi al-muhandisuna kiramun. Oke, begitu. Terus yang keduanya, silakan. Innal muhandisina Innal muhandisina. ikramun. Bukan ikram, tapi kiram. Kiramun. Kiramun. Kiramun atau kiramin? Kiramun isim inna. Isim khabar, astagfirullah. Khobar inna. Oke, bagus, betul. Khobar inna. Baik, yang ketiga, silakan Ibu. Kanal muhandisuna Kanal muhandisuna, iya baik. kiraman. Kiramun atau kiraman yang ini? Kiraman Ustaz, dia mansub. Khabar kana mansub. Iya, bagus. Khobar kana mansub. Selamat. Yang keempat, inna. Innal muhandisina Innal muhandisina, terus kanu oke. kiraman. Innal muhandisina kanu kiraman. Bagus, selamat. Untuk muzakar jamak selesai. Sekarang yang manasnya, silakan Ibu Iman. Al muhandisatu Al muhandisatu, oke. Terus, karimatu. nah karimatun, ambilnya dari karimun, bukan dari kiromun. Karimatun. Ya bagus, bukan kiromatun tapi karimatun. Ingat, cara buat jamak muannas salim, kembalikan ke bentuk mufrad mudzakkar, kemudian tambahkan atun. Bukan dari jamak mengambilnya. Bukan kiromatun tapi karimatun. Bagus, Ibu Umiman. Terus yang kedua, Innal muhandisati kenapa muannisati? kerana isim khabar astagfirullah isim inna Isim untuk kita itu jamak mansub. Jadi nama muannisa berbaris bawah. Terus Karimatun. karimatun atau kiromatun? Kiro kiroma Kiromatun atau karimatun, Ibu? kiromatun.
Kiromatun atau kalimatun, Ibu? Ibu Mima. Astagfirullah karimatun. Astagfirullahalazim. Ulangi lagi, Ibu yang Ibu ambil sekarang. Mau pilih karimatun atau kiromatun? Kira Ustaz. Astagfirullah. Kiromatun. Kenapa Astagfirullah. kiromatun? Ikut yang muzakkar ni Ustaz. Kiromatun. Satu kali lagi pertanyaannya. Karimatun atau kiromatun? Astagfirullahalazim. Kiromatun. Kiromatun ya, oke. Ingat, cara membuat jama muannas salim adalah diambil dari mufrad. Mufrad. Kiromun jama atau mufrad? Kiromun mufrad. Kiromun jama atau mufrad? Astagfirullahaladzim. Jama. Karimun mufrad. Kiromun Karimun. jama. Nah, berarti kiromun tidak bisa Astagfirullahaladzim. dijadikan jamu muannas salim, tak bisa. Tak bisa kiromatun. Sebab kalau kita mengatakan kiromatun namanya jamu mudzakkar nas. Mudzakkar dan muannas bercampur. Itu mazhab Ummu Iman Ustaz. Astagfirullah. Jadi yang betul adalah karimatun. Ambil Kari. dari mufrad, kiromun jama mufradnya karimun. Setelah kita tahu karimun, baru kemudian kita tambahkan atun. Itu ya. Ini biasa. Banyak orang yang membuat jama salim itu dari mudzakkar jama. Harusnya dari mudzakkar mufrad. Ya, ini bagian dari proses ya. Baik, bagus. Selamat Ibu Miman. Tadi saya sengaja diubah-ubah, digoyang-goyang untuk memberikan rasa mantap keyakinan buat Ibu ya, buat Ibu Miman. Baik, silakan Ibu Miman yang ketiga. Kalimat yang ketiga ada kana bagaimana? Kanat. Kanat atau Kanatil. kanat? Kanatil muhandisatu. Baik. Kanatil muhandisatu. Terus Kiromatin. kiromatin atau karimatin? Kiromatin. Kenapa Karimun. kiromatin? Karimat. Karimatin. Karimatin atau kiromatin? Karimatin. Kenapa tidak kiromatin? Kiromatin tu muannas, jamak muzakkar, jamak muannas kawin. Tak boleh kan? Tak boleh. Tadi Jadi boleh yang tadi. benar bagaimana yang benar? Yang mana karimun, karimatun, karimatin. Nah, begitu. Nah, setelah ini jadi ingat ya. Alhamdulillah. Karena firman satu kalimatin. Begitu. Jadi cara membaca muannas salim ambil dari mufrad, bukan diambil dari jamak. Itu saja ingat-ingat. Yang keempat. Oke, silakan Ibu Miman terakhir. Nal muhandisati kunna Innal muhandisati kunna. kunna Satu kunna. karimatin. Karimatin atau karimatun yang ini? Tin tak boleh tun Ustaz. Kenapa tin, Bu? Kerana dia khabar kana. Dia khobar kana. Bagus, Khabar selamat. kana Setelah mansub. setelah di apa dibimbang-bimbang semakin yakin sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima Setelah kasih. setelah setelah syak pun ragu jadi yakin. Selamat Ibu Umiman. Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Siapa lagi mau coba? Cuba Ustaz. Ya, Ibu Saadia Harun, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna salihuna. Al-mu'minuna solihun. Oke. Al-mu'minuna solihun. Terus As- yang kedua, bagaimana? Silakan. As-sani innal mu'minina salihuna. Innal mu'minina apa innal mu'minuna, Ibu? Al-mu'minina. Kenapa Ibu pilih al-mu'minina?
Kerana dia isim inna mansub. Isim inna mansub, bagus. Innal mu'minina solihuna. Solihina atau solihuna? Salihuna. Khabar kepada inna marfu. Oke, khobar inna itu marfu, bagus, selamat. Nomor 3, terus bagaimana? As-sadis. Kana al-mu'minuna salihina. Bagus, kana mu'minina. Kana mu'minina atau kana mu'minuna? Mu'minina. Mu'minuna. Mu'minuna Isim atau kana. mu'minat? Mu'minuna. Mu'minuna. Isim Solihina kana. atau solihuna? Solihina, bagus. Salihina. Khabar kana. Bagus, sekarang yang keempatnya, silakan. Inna, Arabi' innal mu'minina innal mu'minina, baik. kanu salihina. Innal mu'minina kanu solihina. Kenapa ibu yang keempat dibaca solihina juga sama dengan nomor ketiga? Khabar kepada kana. Kanu. Khabar kepada kanu. Bagus, baik, sudah paham. Oke. Baik, yang mana sekarang? Al-mu'minatu. Okey. Oke. Anas al-mu'minatu salihatun. Solihatu atau solihatan? Salihatun. Khabar mubtada. Wal mutada. Ada tidak solihatan? Tak boleh. Jamak muannas salim tidak boleh menerima baris atas. Ah, baik, bagus, sudah paham. Alhamdulillah. Berikutnya yang kedua, innal. As-sani innal mu'minati salihatun. Oke, bagus. Sudah oke, sudah paham ini. Innal mu'minati solihatun. Oke. Yang nomor 3, Kak. As-salis kanat al-mu'minatu salihatin. Kanat al-mu'minatu. Baik. Solihat. Salihatin. Solihatin. Oke, bagus. Selamat. Terakhir, yang keempat. Oh, ini saya salah tulis Al-akhir. ya. Ustaz, nombor 2 tukar ketiga. Ustaz tulis nombor 4. Ya, salah Al-akhir tulis. ar-rabi'. Maaf. Innal mu'minati. Oke. Innal mu'minati kunna salihatin. Innal mu'minati kunna solihatin. Kalau saya Salah. tulisan salah, tolong diingatkan ya. Innal mu'minati kunna solihatin. Sudah bagus, selamat Ibu Sadi Harun. Sukses, berjaya, mantap. Satu orang lagi. Saya cuba Ustaz. Ibu Sabaria. Boleh. Ya. Oke, silakan Ibu Sabaria. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannifuna Al-musannifuna. Oke, nomor 1 al-musannifuna. kutabun. Al-musannifuna kutabun. Oke. Kutabun betul. Nomor 2. Innal musannifina Innal musannifina. kutabun. Kutabun, Bu, bukan kutabil. Bukan. Khabar. Ah, pemerintah. Baik. Yang ketiga bagaimana? Kemudian yang ketiga kanal musannifuna Kanal musannifuna. Bagus. Terus kutaban. kutaban. Oke, kenapa ban? Khabar kana. Berkana, baik, mantap. Berikutnya yang keempat, Kemudian silakan. innal musannifina Innal musannifina. Oke, baik. kanu Kanu. Ya, kutaban. kutaban. Oke, bagus. Betul, selamat Ibu Sabaria. Tidak tergoyahkan. Baik. Nomor berikutnya untuk Ma'anas nomor 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al musannifatu
Al-musannifatu. Oke, betul. Musannifatu. Katibatun. Katibatu atau kutabatun? Katibatun. Kenapa tidak kutabatun? Kan jamak. Jamak muannas salim Ya. menggunakan alif dan ta daripada mufrad. Nah, begitu jawabannya. Bagus, selamat. Oke, sudah paham. Baik, yang kedua. Innal musannifati Innal musannifati katibatun. katibatun. Meskipun Bapak Ibu sudah paham, tetapi sengaja saya tanya ulang, sebab nanti boleh jadi suatu saat ketika mengajarkan pada yang lain, yang belajar itu nanti bertanya, mengapa, 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 lalu bertanya, nah jawabannya harus pas. Makanya saya membuat pertanyaan agar nanti Ibu juga bisa menjawab untuk orang yang bertanya kepada Ibu. Gitu ya. Bagus, selamat. Ibu Semaria berikutnya yang ketiga. Kanatil musannifatu Kanatil musannifatu, oke. katibatin. Katibatin, oke, betul. Yang terakhir yang keempat. Innal musannifati Innal musannifati, baik. kunna Kunna, panjang katibatin. atau kunna? Apa Ustaz tak dengar? Kunna, nak panjang atau nak pendek? Na pendek. Kunna. Kalau yang nak panjang apa itu? Nahnu Ustaz. Nah, betul. Nah, no, baik, bagus, sudah oke, Ibu Basabaria. Inna musannifati kunna Katibatin. sama dengan yang nomor tiga ya, Bu ya? Katibatin ya? Ya, sama. Kenapa sama? Kerana yang keempat ni khabar kana, kunna. Ya. Yang ketiga tu ialah khabar khabar kana. Oh, sama-sama keluarkan, nah, makanya tidak berbeda. Oke, bagus, sudah paham. Selamat ya. Mantap, Ibu Sebari, Alhamdulillah. Oke, cukup. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini adalah pembelajaran dan penguasaan sekaligus latihan, exercise ya, atau tadrib untuk menempatkan inna dan kana dalam kalimat jama mudzakkar salim dan jama muannats salim. Bapak Ibu sudah oke, sudah bagus. Paling perbaikannya ataupun penguatan pemahaman kita tentang cara membuat jama muannats salim. Jama muannats salim diambil dari mufrad, bukan diambil dari jamak. Itu saja. Kalau ini sudah ingat, maka insya Allah membuat jama muannats salim berikutnya tidak lupa lagi. Maksudnya semakin mudah begitu ya. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Bapak Ibu semua, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami dan menguasai sekaligus berlatih cara membuat kalimat gabungan inna dan kana, namun sekarang terbuat dari jamak taksir. Mubtadanya terbuat dari jamak taksir, khususnya untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas, kalau yang berakal semuanya muannats salim. Kalau perempuan yang berakal, jamaknya hanya menggunakan jamak salim. Sehingga tidak berbeda dengan contoh kalimat yang pertama tadi, yang sebelum ini. Namun meskipun begitu, kita tetap akan buatkan juga kalimatnya sebagai contoh untuk penguatan. Baik, saya akan buatkan kalimat yang baru. Misalnya, At-tujaru. At-tujaru ini sudah sangat populer ya. Saya ganti yang lainnya biar tidak membosankan. Saya tukar menjadi misalnya, Ar-rijalu Ustaz. iya, ar-rijalu, jama dari rojulun ya. Ar-rijalu. Ar-rijalu aqwiya'u. Dari kata qawiyun. Ar-rijalu aqwiya'u. Contoh yang keduanya innar rijala. Innar rijala tuh. Arijala aqwiya'u. Nah, Bapak Ibu semua yang harus kita perhatikan, jamak taksir itu
berbeda dengan jamak salim. Kalau jamak salim ujungnya ada una, sedangkan taksir itu tidak berbeda dengan mufrad. Arijalu jamak, mufradnya adalah rojulun. Kalau ada alif lam maka ar-rojulu bacanya. Ar-rojulu ketika ada inna rojula. Rijalun ketika ada alif lam ar-rijalu diawali inna rijala. Sehingga tidak berbeda antara ar-rojulu dan ar-rojulu. Tidak berbeda antara ar-rojulu dan ar-rijalu. Sehingga kesimpulannya cara membuat harokat cara membuat harokat untuk jamak taksir itu sama dengan mufrad. Kalau domah, kalau patah. Berbeda dengan salim. Kalau salim una menjadi ina. Berbeda kalau salim. Tetapi kalau jamak taksir sama dengan mufrad. Makanya silakan lihat ar-rijalu aqwiya'u. Nomor 2, inna rijal aqwiya'u sama juga. Nah, yang ketiganya kana ar-rijalu aqwiya'a. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah antara bertanwin dan tidak bertanwin. Aqwiya'u ghairu munsharif, makanya ketika mansub menjadi aqwiya'a begitu. Yang keempat, inna rijala kanu. Kalau kanu sama ya nggak berbeda. Inna rijala kanu aqwiya'a. Sudah selesai yang pertama mudzakkar. Yang kedua yang muannas. Nah, kalau perempuan jamak untuk rajulun apa? An-nisa. Ar-rajulatu apa An-nisa'u. An-nisa'u. Bagus, betul. Jadi ar-rajulu tidak bisa ar-rajulatu. Laki-laki perempuan tidak ada. Makanya harus ganti kata, ditukar ar-rajulu ditukar ar-rijalu menjadi an-nisa'u. Ustaz, kalau imra'atun sama ya? Nah, kalau imra'atun boleh. Kalau imra'atun nanti zamannya al-imra'atu. Boleh al-imra'atu. Ini zamannya menggunakan salim. Imra'atu. Berbeda ya dengan an-nisa'u. Nah, tapi dalam penggunaan kalimat mana yang sering digunakan? Apakah an-nisa'u ataukah al-imra'atu? An-nisa'u. Dalam An-nisa'u. kalimat-kalimat bahasa Arab untuk menyatakan perempuan-perempuan yang banyak atau yang ramai itu tidak menggunakan al-imra'atu tetapi menggunakan an-nisa'u. Tapi kalau kita gunakan al-imra'atu juga boleh, hanya saja jarang digunakan. Karena yang banyak digunakan adalah an-nisa'u. Begitu Ibu Laila ya? Yes. Syukran. Baik. Oke. An-nisa'u kuat. Nah, kuat untuk muannas salim aqwiyatun atau qawiyatun? Qawiyatun. Qawiyatun bukan aqwiyatun. Mengapa? Yang tadi Ibu Sabariah jawab. Apa jawabannya? Cara buat jamak salim itu adalah diambil dari kata mufrad. Diambil dari kata mufrad. Itu ya, selalu ingat-ingat ya. Berulang-ulang kita sampaikan agar kita selalu ingat. Innan nisa'a kalimat yang kedua. Qawiyatun. Innan nisa'a qawiyatun. Yang ketiga kanat. An-nisa'u qawiyatin. Yang keempat innan nisa'a kanu atau kunna qawiyatin. Sudah begitu saja, tidak berbeda kok. Yang muannas tidak berbeda, yang berbeda hanya mudzakkar saja, karena ada perbedaan antara salim dan taksir. Kalau muannas tidak ada jamak taksir untuk yang berakal. Perempuan berakal itu hanya menggunakan salim, tidak menggunakan taksir.
Yang menggunakan taksir itu hanya laki-laki. Taksir artinya pecah. Salim itu artinya selamat. Nah, kalau laki-laki ada taksirnya, berarti laki-laki ada pecahnya. Sedangkan perempuan salim semua, selamat semua, aman, selamat. Baik, cukup ya. Sampai di sini dulu barangkali ada soalan, boleh sebelum kita lanjutkan ke latihan, exercise, latihan ataupun tamrin, tadrib. Ustaz, Afwan, saya nak tanya. Ya, mulailah ya. Silakan Ibu, bagaimana? Kalau bintun, jamaknya banatun. Bintun zamannya banatun, betul. Ya. Di situ bintun dengan banatun. Jadi banatun tu jamak muannas salim atau jamak taksir? Sebab ejaan Nah, berubah. baik. Bagus, bagus. Pertanyaan bagus ya. Bintun. Nah, kita tanya. Bintun ini terdiri dari berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf apa saja? Ba, Bunda. ba, nun, ba, nun, dan ta. Huruf terakhirnya apa? Ta. Baik, huruf terakhirnya adalah ta. Nah, sekarang kalau misalnya muslimun, huruf terakhirnya apa? Mim. Mim. Kalau misalnya kafirun, huruf terakhirnya apa? Nun. Ro. Ro. Nah, kalau kata muslimun kita ubah menjadi muannas salim, bagaimana caranya? Muslimuna. Muannas Oh, salim. Muslimatun. Kalau muannas Muslimatun. 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 Tambahkan atun. Di mana penambahan atun? Di hujung. Di ujung. Setelah huruf yang mana? Setelah huruf yang mana? Setelah huruf terakhir tambah alif ta. Setelah huruf yang terakhir. Menambahkan alif ta itu setelah huruf terakhir dari sebuah kata. Dari sebuah kata mufrad. Muslimun, huruf ujungnya, huruf terakhirnya adalah mim. Maka ketika diubah menjadi jama' muannas salim, maka tambahkan atun setelah huruf mim. Makanya muslimun menjadi muslimatun. Sekarang kafirun. Bagaimana jama' muannas salimnya? Kafiratun. Kafiratun. Rotun. Kafiratun. Atun disimpan setelah huruf ro. Karena huruf ujungnya, huruf terakhirnya adalah huruf ro. Nah, sekarang kembali ke bintun. Bintun huruf terakhirnya apa? Alif ta. Ta. Nah, sekarang kita tambahkan jadi muannas salim. Bagaimana caranya? Banatun. Banatun. Asalnya bintatun. Kenapa tidak bintatun? Bukankah huruf terakhirnya adalah huruf ta? Jamak taksir. Betul. Ya. Bintun huruf terakhirnya adalah ta. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa cara membuat jama' muannas salim itu adalah tambahkan atun setelah huruf terakhir, huruf ujung. Dan huruf ujung pada bintun adalah huruf ta. Sehingga jama' salim dari bintun harusnya adalah bintatun. Kenapa? Karena huruf terakhir dari bintun adalah huruf ta. Harusnya begitu. Tetapi kita sudah sama-sama tahu jamak salim dari bintatun, jamak salim dari bintun bukan bintatun tetapi banatun. Ini yang benar banatun bukan bintatun. Kenapa? Nah, pertanyaannya mengapa? Kita sudah tahu, tetapi kan perlu tahu mengapa. Alasannya apa? Kenapa tidak bintatun? Kenapa tidak bintatun melainkan banatun? Jawabannya adalah karena bintun itu huruf ta yang terletak pada huruf ujung itu bukan huruf asli. Bintun kan muannas. Betul ya? Ya. Bintun muannas kan? Sekarang mudzakkar dari bintun apa mudzakarnya? Ibnun. 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 Oke.
Mudzakkar dari kata bintun adalah ibnun. Dan ibnun ini huruf aslinya adalah ba dan nun, sedangkan alif itu tambahan. Jadi huruf asli dari ibnun adalah ba dan nun saja. Ibnun adalah bentuk mudzakarnya, sedangkan bentuk muannasnya adalah ibnatun. Bentuk muannas dari ibnun adalah ibnatun. Ujungnya menggunakan ta marbuthah. Nah, untuk ibnatun boleh tidak kita gunakan? Boleh ibnatun. Tetapi kata ibnatun selain ia boleh digunakan, nah ada kata lain yang juga boleh digunakan dari kata ibnatun ini, yaitu kata bintun. Nah, bintun ini sama dengan ibnatun, semula huruf aslinya adalah ba dan nun saja. Sehingga tak yang mursalah ini, tak yang maksyufah atau maftuhah, ini sesungguhnya adalah pengganti dari tak marbutoh pada kata ibnatun. Oke. Oh, dia bukan huruf asal ya, Ustaz. Iya, tak pada kata bintun itu bukan huruf asli, bukan huruf asal. Tetapi tak pada kata bintun itu semula adalah tak marbutoh seperti yang terdapat pada kata ibnatun. Masalahnya mungkin ibu bertanya, mengapa tidak ditulis bintun saja menggunakan ta marbuthah? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau bintun pada kata bintun yang taknya menggunakan tak mursalah itu, taknya bukan asli, melainkan asalnya adalah ta marbuthah, mengapa penulisannya tidak bintun tun menggunakan ta marbuthah saja sebagaimana ibnatun? Apa jawabannya? Jawabannya adalah karena tak marbuthah tidak boleh diawali oleh sukun. Bintun, lihat. Bintun. Bintun huruf nunnya menjadi sukun kan? Iya. Nah, sukun itu tidak boleh menghadapi ta marbuthah. Bintun tidak boleh menghadapi ta marbuthah. Sukun tidak boleh menghadapi ta marbuthah. Makanya kita lihat, semua ta marbuthah dimanapun selalu diawali oleh harokat fathah. Saya ulangi lagi. Ta marbuthah selalu diawali oleh harokat fathah. Muslimatun, mu'minatun, madrasatun, sayyaratun, munafikotun, to'iratun. Semuanya silakan Bapak Ibu ingat-ingat. Kata-kata yang ujungnya ta marbuthah. Ada tidak yang huruf sebelumnya itu sukun? Ada sayyi'atun. Fathah Alif atau lam. sukun? Atun. Fathah. Semuanya atun. Ya. Semua ta marbuthah selalu diawali oleh fathah. Bukan doma, bukan kasro, apalagi sukun. Nah, karena kata bintun pada kata karena ta marbuthah pada kata bintun itu diawali oleh sukun, maka ta marbuthahnya diubah menjadi ta mursalah. Kenapa? Ya. Karena sukun tidak boleh menghadapi atau tidak boleh bertemu dengan ta marbuthah. Makanya semula bintun menggunakan ta marbuthah sehingga menjadi ta mursalah atau ta maftuhah. Sehingga menjadi bintun seperti yang ini yang saya beri bulat, yang saya bulatkan. Tapi Ustaz sebut Ustaz ta mursalah. Iya, karena terbuka kan maftuhah atau mursalah.
Mursalah itu ta yang huruf yang ujungnya diurai. Oh, Seperti rambut ya, rambut kan kalau diikat kan diikat itu ya, itu marbuto tuh diikat. Nah, ketika Oh, oke, rambut oke. itu ikatannya dilepas, nah itu namanya mursalah. Alright, alright. Mursalatun itu dilepas, dihurai. diurai. Wah, wah, ini masuk dalam Pak, ini cerita Kalau masuk tak dalam. maftuhah sama tak Ustaz? Mursalah dengan maftuhah. Sama. Sama, Sama. maftuhah kan terbuka. Kak. Ya. Maftuhah terbuka, mursalah terurai. Itu Oke, oke, dua oke. nama untuk satu maksud. Ya, ya. Sinonim. Oke, very good Pak. Sinonim, betul. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. betul-betul. Paham ya? Paham, Paham paham. Pak? Alhamdulillah. Nah, belum selesai. Belum habis. Oke. Belum habis. Udah bagus. Belum habis. Nah, sekarang lalu kenapa bintun jamaknya bukan bintatun melainkan banatun? Nah, ini jawabannya. Karena bintun huruf ujungnya bukan ta, tetapi huruf ujungnya adalah Marbuta. Nun. 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 Ya, Huruf iya benar. ujung pada kata bintun bukan ta, tetapi nun. Nun. Iya. Hmm. Betul Pak. Karena huruf ujung pada kata bintun adalah nun, maka ketika diubah menjadi jamak salim, huruf ta mursalah ini tak boleh muncul lagi. Sebab ini semula adalah ta marbutoh. Oh, sebab Oke, jadi oke. banatun. Hmm. Ta Bagus, Pak, mursalah pada pemahaman kata bintun, ini kan semula ta marbutoh. Hmm. Ketika diubah menjadi jamak salim, ta marbutoh tidak boleh ikut. Iya, iya, iya. Ada tidak muslimatun, jamaknya muslimatatun begitu? Ada. Tidak ada. Kalau kita mengatakan muslimatatun, ini berarti ta marbutoh ikut-ikutan dalam jamak muannas salim. Oke, Ikut join. oke Pak. Muslimatatun, kafirotatun, sayarotatun. Ada tidak begitu? Tak ada. Tidak. Tak ada. Nah, Tak ada, kalau Pak. muslimatatun, kafirotatun, munafikotatun tak ada, maka bintatun juga tidak ada. Masya Huruf Allah. tun pada kata bintun itu semula adalah ta marbutoh yang ditukar menjadi mursalah karena huruf sebelumnya sukun. Oke, oke, oke. Paham tuh. Ya. Paham ya? Iya, Paham. paham tuh. Itulah sebabnya bintun jamaknya banatun bukan bintatun. Oke. Nah, kesimpulannya kalau saya tanya Bapak Ibu, kenapa jamak dari bintun adalah banatun bukan bintatun? Apa jawabannya? Karena huruf terakhirnya bukan huruf asli. Karena tak pada huruf terakhir kata bintun itu bukan asli, tetapi Dosa. Dan Ditukar diganti digantikan dengan tak marbutah. tetapi merupakan penukaran atau penggantian dari ta marbutoh. Ibdan. Sedangkan ta marbutoh tidak boleh dibawa dalam jamak muannas salim. Oke. Paham ya? Paham, Ya. paham. Lebih dahulu. Ya. Mursalah tu ejaannya mim ra sim lam ya Ustaz. Simlah. Mursalatun Sim. begini. Mimra Oh, mim ra mim ra mursalatun. mustalatun. Mursalatun. Ustaz, Tuhatun. Ustaz, saya nak tanya, Ya Ibu Haji bagaimana? bagaimana dengan nabatun? Nabatun itu adakah jamak taksir ataupun jamak? Pasal nabat bukannya ghairu akil. Jadi Oke. Tumbuh-tumbuhan itu nabatun. Bagaimana dengan nabatun? Nah, ini baik. Nabatun ini jama atau mufrad? jamak. Jamak. Jama apa? Jama salim atau jama mudzakkar salim? Muannas. Dia tak boleh jadi salim tadi ghairu akil, Ustaz. Nabatun ini jama atau mufrad? Saya ulangi. Jamak. Jamak. Jamanya, oke, jama. Jamanya mudzakkar atau muannas? Muannas. Mu'anas. Muannas. Muannasnya salim atau taksir? Taksir. Taksir. Salim. Kalau atun berarti salim. Tapi nabat bukannya akil, Ustaz, ghairu akil. Baik. Oke. Nabatun
ada atunnya, ada alif dan tun mursalah di ujungnya. Nah, kita sekarang bermain-main. Nabatun ini jamak salim atau jamak mufrad? Jamak mufrad lagi. Nabatun ini jamak atau mufrad? Ibu bilang Jamak. jamak Di ya. jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Baik. Mulhaq. Alasannya kenapa nabatun dianggap sebagai jamak muannas salim? Alasannya Ikut adalah pola. atun, ya kan? Pola. Ya, ikut pola jamak muannas salim. Ya, ikuti pola jamak muannas salim. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan berikutnya. Kalau nabatun dianggap sebagai jamak muannas salim, berarti huruf sebelumnya ada berapa sisanya? Dua Baki. saja. Dua Nun ba. Ada dua. Nun dengan Hmm. ba. Nun dan ba berarti ada dua huruf ya? Ya. Ada tidak isim yang terbuat dari dua huruf? Tak ada, dia paling kurang 3. Tak ada, minimal 3. Ya. Berarti kalau begitu nabatun apakah ini jamak atau mufrad? Nah, sebelum Bapak Ibu jawab, saya akan membuat begini. Saya akan buat pertanyaan. Kalau misalnya ada kata abun, ini hurufnya ada 2 atau ada 3? 2. 2. 2. Tetapi Nah, sebagai sebuah isim, ada tidak isim yang terbuat dari 2 huruf? ada Tidak lain ada. abun. Ya. Itu Isim Abun. ada 3. Ada Mana yang tiganya? umun. Abawun. Abawun. abang. Abawun ada 3 Asalnya huruf. abawun. Ya. Jadi abun Asalnya itu abawun. ada 3 huruf, cuma huruf yang ketiganya tidak nampak. Di Sama dengan hadap. ahun. Oke. Ahun Ahun. juga ini 3 huruf, tetapi huruf yang ketiganya tidak nampak. Semua adalah Ahun. 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 Pamun. Pawamun. Famun. Nah, famun juga adalah asalnya pamaun, betul. Ya. Famun asalnya pamaun. Tuh. Oke. Dari sini paham ya? Ah, Nah, Umun kembali kepada Ustaz. nabatun. Umur Kalau ada 3. dia Umur sabdu. bim ke sabdu? Ya betul 3. betul. Hmm. Baik, kembali kepada nabatun. Kalau nabatun dianggap sebagai jamak salim, yakni ujungnya ada atun, berarti huruf sisanya, huruf bakinya ada 2, yakni nun dan ba. Sedangkan kita tahu isim itu minimal terdiri dari 3 huruf. Bawun. Nah, kalau nabatun hurufnya adalah nun dan ba saja, berarti tidak sempurna sebagai sebuah isim. Oke. Nah, kalau begitu maka nabatun, saya tanya ulang, ini jamak atau mufrad? Jawabannya adalah mufrad. 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 Mufrad, ini mufrad. Dari Cuma kata seolah-olah apa? Dari mau kata nabata, fi'il madinya, nabata yang butuh. Batayan butuh. Nabata yang butuh. Masdarnya nabatun, nabatan. Oke. Nabatan. Itu nabatan ini masdar. Oke. Tumbuhan ya Ustaz. Ya, Tumbuhan. isim masdar. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh. Ya, artinya tumbuh-tumbuhan ya, benar, maaf. Saya tidak mendengar tadi. Nabatu itu tumbuhan. Iya. Sebagaimana bata ya itu masdarnya itu selain baitun masdar dari bata itu ya bitu ya, mudorenya ya bitu, masdarnya itu bayatan. Ada di Al-Qur'an. Bayatan wahum yal'abun gitu. Apakah mereka pokoknya intinya peringatan kepada manusia jangan sampai nanti mereka mati ketika mereka sedang siang hari sedang bermain. Maaf. Bayatan tuh malam hari, maaf. Bayatan wahum naimun. Pada malam hari ketika mereka sedang tidur gitu ya. Mereka diambil nyawanya, diambil ruhnya ketika malam hari bayatan wahum naimun, ketika mereka sedang tidur gitu. Nah, bayatan, nabatan. Nah, tan pada kata bayatan dan nabatan ini bukan jamak muannats salim. Karena jamak muannats salim tidak ada yang atan. Tadi Bu Sadia sampaikan, muannats salim tidak ada atan. Hanya atun atau atin, ya kan?
Ya, Pak. Oke, Nah, oke. jadi kesimpulannya, nabatun ini mufrad atau jamak? Mufrad. Jamak. Ya. Nah, ini mufrad. Terus kalau Oke. jamaknya bagaimana nabatun? Nah, ketahuilah jamak dari nabatun ini khusus. Nabatun kan mufrad. Benar, Pak. Tetapi Benar. jamaknya Bapak Ibu ini menggunakan jamak muannats salim, yakni Benar. nabatatun. Nah, nabatatun. Oh, nabatatun. Nah, nabatatun di sini atun ujungnya adalah muannats salim. Tapi sebelumnya atun ada huruf ta. Nah, huruf ta ini adalah huruf akhir, huruf terakhir, huruf asli. Bukan huruf ta marbutoh. Oke. Makanya bisa nabatatun. Nabata. Oke. Penting sih, Pak. Nabatatun. Kalau untuk nabatun. Emang Jadi nabatatun ini kalau kan jamak dia berakal. nabatatun gitu. Bagaimana Ibu? Kalau jamak kepada nabatun adalah nabatatun. Iya, an-nabatat. Jamak dari nabatun, nabatat. Yang digunakan ya, yang digunakan. Nabatun, nabata, nabatani, nabatatun. Mufradnya mudzakkar, jamaknya muannas. Aneh ya? Oh, jadi jamak muannas salim tak semestinya akil Ustaz. Nah, betul. Jamak muannas salim selalunya memang berakal. Tetapi ada sebagian jamak muannas salim digunakan untuk ghairul Ghairu akil. akil. Oh. Sebagian ada yang digunakan untuk ghairul akil. Contohnya lugotun. Oh Bahasa iya betul. namanya lugotun, ya kan? Lugatun. Iya betul. Ya. Kemudian hutan bahasa Arabnya apa? Gobatun. Oh iya. Gobatun. Robatun. Ya betul. Tujuan goal ya, goyatun. Royatun. Royat. Namanya goyatun. Plane, pesawat terbang, toirotun, zamannya apa? Oh, iro. Toiratun. Toirotun. Sayarotun, kereta, mobil ya, sayarotun. Ya. Sayarotun. Sayyaratun. Sayarotun. Nah, jadi jamak muannats salim tidak selalu digunakan untuk yang berakal. Oke. Tetapi yang berakal pasti menggunakan jamak salim. Iya betul. Ya betul. Assalamualaikum Ulangi lagi. Ustaz. Saya Maaf. ulangi lagi. Mohon maaf sebentar, saya ulangi lagi. Jamak maaf. Jamak untuk perempuan berakal. Jamak untuk perempuan berakal atau jamak untuk muannas berakal selalu menggunakan jamak salim. Jamak muannas salim. Saya ulangi lagi. Jamak untuk muannas berakal selalu menggunakan pola jamak muannas salim. Okey. Tetapi tidak semua muannas salim digunakan untuk Yang berakal. berakal. Oke. Karena ada sebagian yang Tak menggunakan salim Ghairul saja akil. tidak berakal. Oke. Paham ya? Faham, Ya. faham. Ustaz. Contohnya ini. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Gotun, gobatun, goyatun. Sayyaratun. Kereta tak berakal. Muannas. Ya, begitu. Ya. Harus ini paham ya? Faham, Ya, faham faham. Ustaz. Faham. Nah, baik. Insyaallah. Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Dah lama saya fikir tapi Mohon tak maaf tahu jawab. sebentar, Ibu Sadia, tolong simpan dulu pertanyaannya. Ini saya mau selesaikan dulu yang ini. Mohon maaf ya. Ibu Boleh, Sadia, boleh. simpan dulu pertanyaannya. Ini saya satu lagi belum selesai. Oke. Tadi kan saya sampaikan, isim itu minimal terdiri dari 3 huruf kan? Ya. Sehingga kalau kata bintun, itu taknya itu di situ bukan tak asli kan? Ya. Asalnya tamar buto. Marbuta. Nah, pertanyaannya
kalau bintun taknya bukan asli, lantas bagaimana? Bukankah isim itu harus terdiri dari 3 huruf? Sedangkan bin kan 2 huruf. Ya. Nah, ketahuilah asal dari kata ba dan nun ini semula adalah banawun. 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 Jamannya banuna tuh. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sama dengan akhun, akhawun kan? Ya. Oke. Akhun, akhawun. Insyaallah. Abun, abawun. Dan Oke. seterusnya. Abawun. Tetapi kalau akhawun jamannya adalah Ikhwan. ikhwanun atau Ikhwan. ikhwatun. Ikhwatun. Ya, ikhwanun, Kalau abun ikhwatun. jamannya abaun. Abaun. Nah, kalau banawun, banuna atau abnaun. Abna. Abnaun. Begitu ya. Ya. Udah, itu saja yang ingin saya tambahkan. Oh, Jadi- ya, maaf, sebentar, ada yang lupa tadi. Lugotun. Lugatun. Lugotun, ini kan tamar kan tambahan. Ya. Lughawun. Lugawun, betul. Zaman Ustaz. Lugawun. Dari mana kita tahu? Kita kan suka mengatakan lugawiyun kan? Ya. Ya, betul kami. Betul. Lugawiyun. Ya, betul. Masya Tasrif Allah. lugawi bukan tasrif lugotiyun, tapi lugawiyun. Lugawi. Jadi Ya. lugot itu semula adalah lugawun. Begitu. Nah, Oke. oke. Bagus Mana tadi. Ustaz belajar, Ustaz? Semua saya kagum, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Betul. Nyari minda kita Zaman- terbuka, Pak. Baju, kan? Ustaz, saya sungguh kagum dengan ilmu Ustaz. Betul, Masya Allah. Bukan nyari Ya. pikiran kita terbuka. Ini memang, Terbuka. mohon Ya. maaf, ini jarang-jarang disampaikan dan Ya, kalau tak dikorek-korek, Pak. penjelasannya juga, mohon maaf sekali, ini tidak saya dapatkan dari guru-guru sebelumnya. Ya. Ini Research. ya mohon maaf, ini mungkin bersama ibu lah saya mendapatkan informasi ini. Nah, inovasi. Ketika ibu bertanya, saya berikan jawaban. Ya, alhamdulillah Allah memberikan jawabannya begitu. Jawapan betul. Ya. Ini ilmu laduni, Ustaz. Nah, ilmu Juga, lagi. bukannya Allah memberikan ilmu kepada saya lewat pertanyaan ibu-ibu semua gitu. Semakin banyak Ustaz mengajar, semakin banyak Allah memberi. Betul. Alhamdulillah. Ya, Yes, yang Pak. seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sesungguhnya pertanyaan ibu itu juga pertanyaan saya dulu. Bintun mengapa zamannya banatun? Nanti lagi uhtun zamannya akhwatun, tidak uhtatun, ya itu tadi belum sampaikan. Itu pertanyaan saya dahulu. Nah, akan tetapi waktu itu juga saya ada pertanyaan tapi tidak sempat ditanyakan kepada guru-guru saya ketika itu, nggak sempat. Tetapi ketika kemudian saya belajar membuat rumusan jama-jama taksir, kalau 3 huruf maka jamannya begini, kalau 4 huruf jamannya begini, kalau 5 huruf maka itu pola jamannya begini. Nah, saya terbentuk dengan pertanyaan yang seperti tadi, bintun, ibnun, akhun, abun. Bagaimana mendapat jawabannya sementara saya dulu tidak diajari tentang hal itu. Nah, karena kemudian saya mencoba menelusuri asal muasal kata, dari mana aslinya, apa asal muasal dan sebagainya, maka kemudian dibuatlah logika-logikanya. Logika-logikanya seperti yang tadi saya contohkan itu. Nah, logika-logika itu ya ditelusuri dari pengamatan-pengamatan dari kata-kata yang lain sebelumnya. Itulah ilmu Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, ini tidak akan keluar. Karena Bapak Ibu yang bertanya, sehingga
muncullah jawaban-jawaban ini. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada Allah ya, yang sudah memberikan Ya, kepada betul. kita pengetahuan yang kita sendiri tidak tahu asalnya seperti ini. Betul. Ya, Betul. Bunda juga Alhamdulillah. terbuka Kalau dengan saja yang Pak. kalau saja yang menuntun kita bertanya, memberikan Betul. mendapatkan Masya jawaban. Allah, Masya Allah, Maka Masya Allah. terbongkar semua rahsia ya Ustaz. Ya sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit. Rahasia ilmu Allah terbuka Ya, semuanya. Masya Dan Allah. sejujurnya saya juga banyak yang belum saya tahu, makanya kalau Bapak Ibu bertanya, baik lewat WhatsApp ataupun mungkin dalam forum seperti ini, ya seperti Bu Lela kemarin bertanya, mengapa begini? Saya bilang saya tidak bisa menjawab sebab saya belum tahu kan. Ya. Bu Hajdi pernah bertanya, saya tidak bisa jawab sebab saya tidak tahu. Jadi logikanya belum masuk dalam pemikiran saya sehingga saya tidak bisa jawab. Makanya saya sampaikan saya tidak tahu jawabannya. Tapi kalau misalnya saya bisa jawab, ya saya akan jawab insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah. Jadi dalam Al-Quran Al-Malu wal Banuna, dia adalah di situ pada perempuan Ustaz. Sebab dia zinatul hayati dunia. Zinatu Al-malu wal banuna wal-banuna zinatul Hayat hayati Al-malu dunia. wal-banuna zinatul hayati dunya. dunia. Ibu Lela bertanya, apakah al-banuna ini adalah muannas? Begitu? Ya, Saya bertanya, al-banuna ini polanya jama' atau mufrad? jamak, Pak. jamak. Jama'. Jama' mudzakkar atau jama' muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar salim atau mudzakkar Salim, taksir? muzakkar salim, Salim. Salim. Salim apa ciri salim? Una. waunun. Nah, Waunun. kan? Ha. Berarti al-banuna ini mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Nah, cuma mungkin Ibu Lela bertanya, kalau mudzakkar mengapa zinatu? Tak, khobarnya kan zinatu itu muannas, ada tamar buto ya? Ya, ada tak marbutoh. Sebab dia Tamar bukan buto berarti sifat muannas kan? Ustaz. Zinatu itu bukan sifat kepada Banu. Sebab Itu jawabannya. Ya. Ya, betul Ustaz. Ada Zinatun banyak apa teori. artinya zinatun? Perhiasan. Perhiasan itu kata Perhiasan. sifat atau kata benda? Kata benda. 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 Kalau kata benda bagaimana rumusnya? Kata benda mesti ikut apa kata benda itu. Iya, kalau kata benda Bentuknya. tidak boleh ditukar menjadi mudzakkar atau muannas, tetapi betul. tetap ikuti sesuai Sesuai. apa adanya. Kalimahnya, perkataannya. Apa adanya. Oh. Apa adanya. Oh, sebab Dua tadi sama dua. dari penerangan Ustaz saya bingung sikit. Kan ada tak tu, tak marbutah tu bukan asli. Jadi dia dua huruf aja, ba dengan nun, kan? Tadi ada penjelasan tentang banun. Saya ingat di situ tambahan waw nun dia jadi tadi sebelum ni saya mungkin saya kurang faham tentang penjelasan Ustaz tadi. Bintun asalnya kan tak tu bukan asal tak di situ, dia adalah tak marbutah. Jadi Ya. bakinya adalah ba dengan nun. Betul. Jadi bagaimana yang tadi Ustaz dia kata dia menjadi banun? Oh, baik, saya ulangi ya. Ibnun, ini nampak tak tulisannya? Nampak. Ibnun menjadi ibnatun. Oke, sampai sini paham ya? Faham. Ibnatun semula dari ibnun. Nah, ibnun ini, saya ulangi. Ibnatun semula berasal dari ibnun. Ibnun semula dari kata banun. Banun semula dari banawun. Banawun. Banawun atau banuwun ya. Banuwun atau banawun. Sebagaimana mufrad kan huruf keduanya ada yang doma, ada yang fathah gitu ya. Nah, dari kata banuwun diubah menjadi jamak salim menjadi banuwuna. Banuwuna, banuwun kan huruf terakhirnya wawu. Kemudian diubah menjadi jamak mudzakkar salim maka tambahkan una kan? Ya. Maka menjadi banuwuna. Nah, setelah kita tahu ini banuwuna, ingat tidak ada wawu dua kali. Ya. Tak boleh lah dibuang satu. Dua huruf ilat bertemu, Keluarkan satu. buang kan? Ya. Semula banuwuna maka menjadi banuna. Banuna. Nah, banuna. Nah, banuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Karena memang asalnya adalah banuwuna. Banuwuna semula adalah banuwun. Banuwun itu kata mufrad. Nah, dari kata banun
menjadi bintun. Jadi kata banun menjadi bintun. Hanya saja karena bintun ini nunnya sukun, maaf. Jadi kata banun semula adalah bintun dengan ta marbuto ya, dengan ta marbuto semula ta marbuto. Tetapi karena ta marbuto di sini diawali oleh sukun, maka ta marbutonya ditukar menjadi ta mursalah. Tapi maknanya tetap perempuan untuk bintun. Nah, dari kata bintun ketika diubah menjadi jamak, tidak bintatun, tetapi menjadi banatun. Banatun. Gitu. Begitu, Ibu Lela. Ustaz. Nanti saya kena dengar lagi Ustaz ulangannya. Ya, baik. Baik, sebentar. Yang barangkali harus kita ingat adalah, yang tadi Ibu Haji sampaikan, kata benda itu tidak boleh diubah menjadi mu'annas atau mudzakkar. Kalau kata benda itu semula mudzakkar, maka ia tetap mudzakkar. Kalau dia Sekalipun ia menjadi khobar bagi mu'annas. Kalau kata benda itu mu'annas, maka dia tetap mu'annas. Sekalipun ia menjadi khobar bagi mudzakkar. Al-malu wal banuna, itu mudzakkar dua-duanya. Al-malu kata mudzakkar, al-banuna kata mudzakkar. Mubtada, al-malu wal banuna mubtada. Mana khobarnya? Zinatun. Zinatun. Khobarnya zinatun mu'annas. Mengapa? Mu'annas karena zinatun itu kata benda bukan kata sifat. Nah, karena zinatun adalah kata benda, maka zinatun tetap zinatun, tidak boleh menjadi zinun. Bahkan lihat, al-malu satu, al-banuna satu, berarti ada dua kan? Al-malu al-banuna tidak disebut zinatani, tapi zinatun mufrad saja. Karena harta dan anak-anak ini merupakan satu jenis perhiasan, menggunakan mufrad. Tidak zinatani gitu, atau zinata al-hayati. Sebagaimana gini, al-qalamu mudzakkar. Al-qalamu mudzakkar ya. Nah, al-qalamu mudzakkar. Kalau misalkan pulpen adalah sebuah alat. Al-qalamu alatun. Bukan alun. Kenapa alatun menggunakan tamar buto? Bukankah alatun adalah al-qalamu? Ya kan alatun memang kata benda, tidak boleh jadi alun. Kalau kita mengatakan al-qalamu alun, nanti artinya bukan alat. Al-qalamu alun, nanti artinya keluarga. Muhammadin wa ali wa sobi. Betul Pak. Ya. Alatun ini artinya alat. Kalau alun keluarga. Keluarga Ali Imran. Ya, Ali Imran, Ali Ibrahim, Ali Ishaq, Ali Muhammad dan sebagainya. Kalau kita mengatakan al-qalamu alun, nanti artinya pulpen adalah keluarga. Iya. Betul Pak. Tapi kalau kita mengatakan al-qalamu alatun, artinya pulpen adalah sebuah alat. Ya, benda lah, benda. Al-qalamu mudzakkar, alatun mu'annas, mubtada mudzakkar, khabar mu'annas. Sekarang kita tukar. Mubtadanya mu'annas, al-madrasah 1. Khabarnya mudzakkar, bisa tidak? Bisa. Misalnya al-madrasah 1 makanun. Sekolah adalah tempat. Makanun tempat, benda. Benda. Boleh menjadi makanatun. Oke. Maknanya kita senang ingat kalau benda tidak boleh berubah, kalau yang berubah itu sifat, ya Ustaz? Betul itu. Kalau betul, sifat berubah sesuai mudzakkar atau mu'annas. Tapi kalau benda tak boleh berubah. Alatun alat, alun keluarga. Makanun tempat, makanatun ada artinya tidak? Ada. Makanatun artinya adalah kedudukan. Oke. Position. Alright. Kedudukan. Begitu. Paham ya? Ya Pak. Alhamdulillah Ustaz, sangat jelas. Ya, pening-pening sedikit Syukuran tapi Ustaz. jelas lah. Ya, jadi tadi kita sudah membuat pola jamak taksir sebagai contoh ya untuk
diletakkan dalam kalimat yang ada inna dan kana. Dan Hmm. latihannya kita belum latihan ya, nanti soal minggu depan. Sebelum Ramadan, kita ada satu kali lagi belajar untuk uslub. Ya, kita akan gunakan untuk latihan cara membuat kalimat yang diawali inna dan diikuti oleh kana terbuat dari jamak taksir. Nah, tadi kita ambil contoh yang berakal. Nanti minggu hadapan sambil kita berlatih yang ini, kita akan tambahkan jamak taksir untuk benda-benda, baik mudzakkar maupun muannas. Sebagai contoh saja ini gambarannya. Okay, Pak. Ustaz, InsyaAllah, Bang. saya nak tanya Ustaz. Oh, bagaimana? Biasanya kalau jamak taksir, dia lebih kepada ghairul aqil kan Ustaz? Kalau muannas iya, kalau mudzakkar tidak. Oh, kalau muzakkar tidak. Oh, sebab itulah rasulun jamaknya menggunakan jamak taksir rusulun ya Ustaz. Oh, Iya. baik. Kalau muzakkar itu ada salim, ada taksir. Kalau muannas hanya salim. Saya ulangi lagi. Nih, al-aqil ya. Tapi untuk yang al-aqil itu kalau mudzakkar ada salim, Right. ada taksir. Hmm. Saya ulangi lagi. Kalau kata itu bermakna akil, berakal, maka dibagi dua, ada mudzakkar, ada muannas. Nah, untuk mudzakkar yang akil itu ada pattern atau ada wazan salim, ada wazan taksir. Tapi kalau akilnya muannas itu hanya salim saja. Atun. Kalau akil. Jadi muannas itu hanya satu macam. Perempuan kalau berakal hanya satu macam. Salim. Salim saja. Tapi kalau laki-laki berakal ada dua macam, bahkan banyak macam. Taksirnya kan macam, bermacam-macam. Yalah. Itu yang pertama. Ya. Nah, sekarang yang gairu akil. Saya tulis sampingnya ya, gairu akil. Jadi bisa jadi apa? Nanti bisa di screenshot ya. Ya. Nah, kalau gairu akil tidak berakal, gua lihat. Kalau yang gairu akil mudzakkar, maaf. Kalau gairu akil sebaliknya, kalau mudzakkar hanya taksir. Okay. Kalau muannas ada salim, ada taksir. Oh, tukar tempat lah, dia tukar tempat. Ya, Pak. Tukar tempat. Oke. Jadi kalau yang tidak berakal, mudzakkar taksir saja. Kalau muannas ada salim, ada taksir. Oke. Apa contohnya? Gairu akil, muannas salim. Tadi lugotun bahasa, berakal tidak? Tidak. Nah, tapi jamannya salim, lugotun. Sayarotun. Oke. Toirotun. Dan lain-lain. Ya. Contohnya taksir, madrasatun, jamannya madarisu. Migrofatun, magorifu. Syariatun, syara'i'u. Taksir. Oke. Ghurfatun Ustaz. Gurfatun, jamannya gurofun. Taksir. Taksir. Ghurafun. Gurofun. Oke. Hadiyatun, jamannya hadaya. Taksir. Bariyatun, baroya. Taksir. Khotiyatun, khotoya. Taksir. Oke. Kalau nisaun apa Ustaz? Bagaimana Ibu? Kalau nisaun. Nisaun. Ya. Ada jamak. Nisaun itu jamak. Jamak. Tapi jamak Jamak. bentuk khusus. Oh, dia khusus. Nisaun itu adalah jamak. Tapi bentuk khusus. Dan tidak ada
diikuti oleh kata yang lain. Nisaun ini adalah kata yang maknanya jamak, meskipun bentuknya bukan bentuk jamak. Dia termasuk mana? Termasuk jamak taksir atau jamak salim? Jamak Tidak tak- dua-duanya. jamak taksir. Tidak dua-duanya. Tidak salim, tidak taksir. Hmm. Tapi ini kata yang bermakna jamak. Bukan Oke. salim, bukan taksir, Tapi dia bukan jamak. bentuk jamak. Bukan bentuk jamak, apa namanya Ustaz? Ya berarti mufrad. Kata mufrad yang bermakna jamak sama dengan kaumun. Kaumun dia. Kaumun mufrad kan? Nah. Maknanya jamak. Hmm. Tapi kaumun Tahu. tu ada jamaknya kan Ustaz? Aqwamun. Ada Ah. akwam, ada akwamun. Nah, tapi kalau nisa tu? Nisaun tidak ada jamaknya, tidak ada jamak yang lainnya. Tidak bisa dijamakan, tetapi jamak yang lain boleh, tapi bukan jamak dari nisaun. Niswatun ini jamak juga. Niswatun itu bentuknya adalah jamak. Oke. Niswatun itu jamak, sama dengan nisaun. Nah, tapi kalau niswatun, ini memang pola jamak taksir. Oh, Wazannya wazan fi'latun. wazan fi'latun. Wazan fi'latun, betul. Sedangkan nisaun, ini maknanya jamak, tapi yang saya tahu ya, ini bukan bentuk atau bukan pola jamak taksir sebagaimana kata-kata yang lain. Ini kata khusus aja. Ya, tadi Bu Laila bertanya ya di message sama nasun juga ini bentuk mufrad. Tapi maknanya jamak. Nasun itu bentuk jamak. Sama juga dengan unasun. Ini juga bentuk jamak. Mananya jamak, maaf. Mananya jamak, meskipun bentuknya bukan bentuk jamak. Jadi ada kata mufrad bermakna jamak. Nah, nanti ada lagi nih, ini sebentar aja, sedikit lagi ya. Alam ini jamak, mufrad atau jamak nih? Alam. Alam mufrad. Alamu artinya apa alam? Alam. Alam lah, alam ini Pak. Alam kan? Ya. Universe kan? Yes. Alam. Jamaknya apa alam? Alam ini Pak. Kalau kita baca hamdalah bagaimana kita mengatakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya. Al-alaminnya itu jamak salim atau bukan? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Asalnya al-alamuna kan? Yes. Al-alamuna. Lalu karena mudhaf ilaih maka menjadi al-alamina, ya kan? Ya. Tadi sebelumnya saya sampaikan, kalau jamak mudzakkar salim itu kan digunakan untuk berakal ya. Iya. Ya. Ingat-ingat tadi. Tadi saya sampaikan bahwa jamak mudzakkar salim itu digunakan untuk akil, berakal, ya kan? Iya. Tapi di Al-Quran kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mulhaq kan Ustaz? Segala puji bagi Allah Tuhan alam. Alamnya banyak kan? Jamak al-alamina. Ini basisnya. Nah ini multiverse ya. Iya. Multiverse. Nah multiverse ini berakal atau tidak berakal? Tidak. Tidak. Kan jamak mudzakkar salim. Dia kan al-alamin tu dulu saya belajar disebut mulhaq Ustaz. Ya memang mulhaq, betul. Mulhaq, betul. Ibu saya sampaikan itu betul mulhaq. Tetapi dari segi karakteristiknya jamak mudzakkar salim itu cirinya wawu nun. Maka yang mulhaq juga itu jamak mudzakkar salim. Multiverse. Sebab cirinya wawu nun. Okay, Hanya saja disebut mulhaq. Karena apa? Karena tidak berkaitan dengan orang begitu ya. Iya. Tetapi kita kembali pada teori bahwa mudzakkar salim itu digunakan untuk berakal. Nah, kalau kita gunakan
cara berpikir ini, teori ini bahwa alamuna adalah alam yang berakal, berarti ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamina itu artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan untuk seluruh alam yang berakal. Alam-alam yang berakal, manusia, malaikat, jin, dan yang lainnya yang kita belum tahu. Hmm. Kita mungkin mengira bahwa makhluk yang berakal itu hanya malaikat, jin, dan manusia. Yeah. Tapi Allah yang lebih tahu. Allah maha kaya. Allah maha luas. Allah memiliki makhluk yang lain-lain selain tiga makhluk berakal tadi. Yang kita belum tahu siapa-siapa mereka. Yeah. Di Al-Quran ada ungkapan yasjudu lillahi man fis samawati Wal. wal ardi. Bersujud kepada Allah siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi. Mungkin yang ada di pikiran kita saat ini, man itu hanya malaikat, manusia, dan jin saja. Yeah. Tapi yang kita belum tahu, boleh jadi selain yang tiga tadi, masih banyak makhluk Allah yang lain yang berakal, yang kita belum tahu siapa mereka. Yeah. Betul, Pak. Dan Allah menuhani mereka semua. Rabbul Alamin. Allah tidak hanya Tuhan bagi malaikat, jin, dan manusia, tapi Allah adalah Tuhan bagi malaikat, jin, manusia, dan semua makhluk-makhluk berakal yang lain yang kita belum kenal. Seluruhnya. Kita belum tahu. Iya. Pertanyaan berikutnya, kalau al-alamina adalah makhluk-makhluk alam yang berakal, lalu apakah Allah bukan Tuhan bagi makhluk-makhluk yang tidak berakal? Tentu saja tidak. Sebagaimana kalau kita baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung pada Allah, Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia. Apakah itu berarti bahwa Allah bukan sembahan, bukan manusia, selain manusia? Tidak kan? Ya, semua, Pak. Namun kenapa ayat itu bercerita tentang Anas, Anas, dan Anas? Karena temanya, topiknya tentang manusia. Sebagaimana Rabbil Alamin juga, ini temanya, topiknya tentang alam-alam yang akil, berakal. Berarti tema bahasan tentang Alhamdulillah ini adalah Allah sebagai zat yang menjadi Tuhan, yang menuhani semua semesta yang berakal, yang memiliki akal semua. Akalnya macam-macam, kita belum tahu. Nah, lalu kalau begitu, apa jamak untuk alam yang tidak berakal? Kita perlu tahu kan, selain alamin itu jamak yang berakal, untuk kata alam, alam-alam yang berakal, lalu apa jamak untuk alam yang tidak berakal? Nah, dalam literatur, jamak dari alam untuk yang tidak berakal menggunakan jamak taksir. Apa? Al-awalim. Nah, begitu. Nanti kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab gundul, kitab-kitab Arab gundul, baik tafsir maupun tentang akidah atau tentang yang lain-lainnya, penafsiran-penafsiran tentang semesta dari Al-Quran dan sebagainya itu, maka kalau kita temukan kata al-awalim, ini artinya adalah alam-alam multiverse yang yang tidak berakal, Ghairu akil. yang ghairu akil. Oke. Tuh, begitu. Multiverse ghairu akil. Alright. Ini sebagai sebuah pemahaman ya. Tentu saja apa yang kita pahami hari ini, jadi besok akan berkembang lagi, bertambah lagi yang kita tahu sesuai dengan perkembangan yang kita miliki. Sebab setiap dapat informasi baru, ilmu baru, kita tentu saja mengalami penambahan ilmu yang terus berkembang begitu. Insyaallah, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukran, Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf ya, ini berlebih 2 menit ya. Nggak apa-apa, Pak. Ilmu tak apa-apa, Pak. Ya. Oke,
Terima kasih banyak. Cukup kita belajar pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Baik yang ikut join malam hari ini maupun yang lewat rekaman ya recording, semoga tetap semuanya mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, itu saja pelajaran kita malam hari ini. Kita doakan selalu semoga yang sakit ya, siapapun sedang sakit, segera sembuh ya, segera sembuh kembali. Yang sekarang belum hadir karena ada kesibukan dan sebagainya, kita doakan juga semoga semuanya Pak Lutfi bisa kembali, bisa bersama-sama. Dan kita doakan semoga kita semuanya sehat selalu ya sampai seterusnya. Kita bisa tetap menikmati sisa-sisa hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat dengan taufik ilmi bersama-sama ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu saja barangkali ya. Ya Pak. Baik, ayol ikhwan akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan lakum alafu minkum. Akhiran Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Pak. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.